Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dari kelompok 2 dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu yang pertama Nabila Zafira dengan NIM 21029168. Saya sendiri Ulfa Ikhwani Amir dengan NIM 22029112. Dan yang ketiga Eza Aprilia dengan NIM 23029013. Yang keempat Rizka Dina Mailani dengan NIM 23029100. Dan yang terakhir yaitu di Zatul Muhida dengan NIM 23029119. Di sini kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu membahas soal terkait dengan rotasi. Untuk soal rotasi yang halaman 106 sampai 107, soal nomor 9 yang akan dibahas oleh Eza Aprilia, dan untuk soal nomor 14 itu akan dijelaskan oleh Rizka Dina Mailani. Dan halaman 109 soal nomor 2 itu akan dijelaskan oleh saya, Ufai Kwani Amir. Dan untuk soal nomor 3 itu akan dijelaskan oleh Nabila Zafirah. Dan soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Gizatul Muhfidah. Perkenalkan, nama saya Eza Aprilia dengan NIM 23029013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal pada halaman 106, tepatnya pada nomor 9, yang dimana soalnya adalah diketahui A sama dengan 0,0. Dengan G sama dengan X, Y, dengan X sama dengan 0, dan L sama dengan X, Y, dengan Y sama dengan X. Maka tentukanlah peta oleh MLMG dari titik B sama dengan 1,0, C sama dengan 0,3, dan D itu 2,-2. Kemudian untuk soal yang B, jika P sama dengan X, Y, tentukan koordinat MLMG terhadap P. Kemudian untuk soal yang C itu adalah tulislah MLMG sebagai satu transformasi. Baik, untuk pembahasannya di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merefleksikan terhadap garis G, yang dimana terhadap garis G itu X sama dengan 0. Nah, maka itu berada pada sumbu Y. Nah, rumus refleksi titik terhadap X, Y terhadap garis X sama dengan 0 itu adalah negatif X, Y. Kemudian langkah keduanya yaitu refleksikan terhadap garis L, yang dimana Y sama dengan X. Nah, rumus refleksi titik X, Y terhadap garis Y sama dengan X itu adalah Y, X. Maka langsung saja lanjut pada soal yang A, itu menentukan peta pada titik B, C, dan D oleh MLMG. Nah, untuk titik B sendiri itu sama dengan memiliki koordinat sama dengan 1,0. Maka dari itu, yang pertama kita adalah harus merefleksikan terhadap garis G, yang dimana X sama dengan 0, maka dirumuskan dengan negatif X, Y. Maka untuk MG 1,0 itu adalah min 1,0 berdasarkan rumus refleksi titik X, Y terhadap garis X sama dengan 0. Kemudian untuk yang koordinat titik C yaitu 0,3. Maka dari itu MG 0,3 itu sama dengan kita sama seperti hal sebelumnya, kita refleksikan terlebih dahulu terhadap garis G. Maka diperoleh MG 0,3 itu adalah
0,3. Kemudian untuk ml itu 0,3. Itu kita refleksikan terhadap garis L, maka kita peroleh hasil yaitu 3,0. Maka dari itu mg, ml, mg itu adalah 0,3 sama dengan 3,0. Lanjut untuk yang koordinat titik D. Nah, koordinat titik D itu sama dengan 2, negatif 2. Nah, di sini kita untuk yang pertama itu kita refleksikan terhadap garis G seperti rumus yang telah dijelaskan di awal, maka diperoleh mg 2,-2 itu sama dengan negatif 2, negatif 2. Kemudian untuk ml-nya itu ml dari negatif 2, negatif 2 itu kita refleksikan terhadap garis L, yaitu y sama dengan x dengan rumus y, x. Nah, maka dari itu diperolehlah hasil ml negatif 2, negatif 2 itu adalah negatif 2, negatif 2. Baik, lanjut untuk soal yang B, itu kita menentukan koordinat ml, mg terhadap P. Nah, menentukan koordinat ml, mg jika P itu sama dengan x, y. Nah, misalkan mg itu x, y, maka sama dengan negatif x, y berdasarkan rumus yang telah disampaikan di awal. Kemudian untuk ml sendiri itu negatif x, y. Nah, kita refleksikan terhadap garis L, maka diperolehlah hasil yaitu y, negatif x. Jadi ml mg-nya itu x, y sama dengan y, negatif x. Baik, untuk yang C itu dari hasil yang telah diperoleh itu kita ketahui bahwa ml, mg, x, y itu sama dengan y, negatif x. Maka ini adalah rotasi sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam terhadap titik asal atau titik 0,0. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan soal pada soal nomor 9. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Dina Mailani dengan NIM 23029100. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 14. Yang soalnya adalah jika A titik asal sebuah sistem koordinat ortogonal dan S sama dengan x, y di mana y sama dengan 2x kurang 3, tentukanlah persamaan S aksen sama dengan RA90S. Penyelesaiannya, diketahui garis S memiliki persamaan S sama dengan x, y di mana y sama dengan 2x dikurang 3. Yang ditanya adalah tentukanlah persamaan dari S aksen sama dengan RA90S. Untuk jawabannya, yang pertama itu kita menggunakan rumus umum untuk rotasi dalam bidang 2 dimensi terhadap titik asal, yaitu R theta sama dengan matriks cos theta, negatif sin theta, dan cos theta. Karena rotasinya theta sama dengan 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam, maka cos 90 derajat sama dengan 0 dan sin 90 derajat sama dengan 0. Maka R90 sama dengan 0, negatif 1, 1, dan 0. Selanjutnya kita terapkan rotasi pada titik umum x, y. Misalkan P sama dengan xy, maka rotasinya adalah P aksen sama dengan R90 dikali P sama dengan 0, negatif 1, 1, 0 dikali x, y menghasilkan negatif y x. Jadi, x aksen, y aksen sama dengan negatif y, x. Selanjutnya, kita ingin mendapatkan persamaan bayangan garis y sama dengan 2x kurang 3 setelah dirotasi. Kita substitusi balik, x sama dengan y aksen, dan y sama dengan negatif x aksen. Substitusikan kepersamaan y sama dengan 2x dikurang 3. Jadi negatif x aksen sama dengan 2y aksen dikurang 3. Atau sama dengan juga dengan x aksen ditambah 2y aksen sama dengan 3. Jadi persamaan s aksen sama dengan RA90S adalah x ditambah 2y sama dengan 3.
Baiklah, di sini saya Ulfa Ikhwani Amir dengan NIM 2202912 ingin menjelaskan terkait soal nomor 2 halaman 19 tentang rotasi, di mana soalnya yaitu diketahui titik A, B, P, dan Q tiap 3 titik tidak ada yang segaris. Nah, apabila T sama dengan rotasi A 135, rotasi B 45, lukislah P aksen itu sama dengan transportasi P dan Q aksen itu sama dengan transportasi Q. Kemudian tentukan pusat rotasi T. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu pahami komposisi rotasi. Nah, transformasi ini adalah gabungan dua rotasi, yaitu yang pertama rotasi B45 dan yang kedua yaitu rotasi A135. Jadi, urutan pengerjaannya itu yaitu yang pertama P terhadap rotasi B45. Lalu hasilnya dirotasi oleh A135 menjadi P aksen. Begitu juga untuk titik Q. Langkah yang kedua yaitu gambarlah titik-titik dan transformasi. Untuk menggambarkan, yaitu yang pertama kita buat bidang koordinat dan tentukan posisi titik A, B, P, dan Q. Lakukan yang kedua yaitu lakukan rotasi menggunakan alat bantu seperti busur atau GeoGebra. Dan yang kedua, rotasi P terhadap B sebesar 45. Yang ketiga, ambil hasilnya dan rotasi terhadap A sebesar 135. Dan titik akhirnya itu adalah P aksen. Yang langkah yang terakhir yaitu ulangi proses yang sama untuk Q aksen. Selanjutnya, langkah yang ketiga, tentukan pusat rotasi komposisi T. Nah, dalam teori geometri transformasi, komposisi dua rotasi yang berbeda pusat dan besar sudut umumnya setara dengan sebuah rotasi tunggal terhadap suatu titik tetap dengan sudut rotasi total adalah penjumlahan rotasi tersebut. Maka, total sudut rotasinya yaitu 45 ditambah 135, 180. Dan komposisi dua rotasi menghasilkan rotasi 180 terhadap suatu titik tetap yaitu C. Nah, yang langkah yang keempat, cara menentukan pusat rotasi komposisi atau kita namakan dengan titik C. Yaitu jika T adalah rotasi 180 terhadap titik C, maka transportasi P sama dengan P aksen dan transportasi Q sama dengan Q aksen itu adalah C, titik tengah dari P, P aksen dan juga Q, Q aksen. Jadi, eh, gambarlah garis PP aksen dan cari titik tengahnya sama dengan C. Dan yang kedua, gambarlah garis kiki aksen dan cari titik tengahnya sama dengan C. Dan titik C itu adalah pusat rotasi transformasi T. Jadi kesimpulannya, yang dapat kita lakukan yang pertama itu kita melukiskan P aksen dan Q aksen sesuai urutan rotasi dan kita tentukan titik C sebagai pusat rotasi T dengan mencari titik tengah dari segmen P, P aksen dan Q aksen. Dan yang terakhir kesimpulannya itu transformasi T adalah rotasi 180 terhadap titik C. Nah, ini yang dapat kita lihat semua merupakan sketsa dari eh, soal nomor 2 ini. Dimana kalau kita membuat titik-titiknya terlebih dahulu A, B, P, Q, dan kita eh, tentukan sudutnya dan P aksen dan Q aksennya, serta kita tentukan titik tengahnya yaitu titik C. Sekian presentasi dari saya. Baik, saya Nabila Zafira dengan NIM 210291168. Saya akan menjelaskan soal 3 tentang rotasi. Di mana soal 3 ini berbunyi, diketahui A, B, P, dan P aksen, A, B, P segaris, P terletak antara A dan B sedangkan
P aksen dan P double aksen letaknya pada sisi garis AB yang sama. Apabila P aksen sama dengan rotasi P terhadap rotasi titik A sebesar sudut 1 dan P aksen sama dengan rotasi titik P terhadap titik B sebesar sudut 2, tentukan C sehingga rotasi P terhadap titik C pada sebesar sudut pusat sama dengan sebesar sudut total sama dengan rotasi P terhadap titik B sebesar sudut 2 dikali rotasi P terhadap titik A pada sebesar sudut 1. Nah, untuk menyelesaikan itu yang kita ketahui P aksen itu adalah rotasi P terhadap titik A sebesar sudut 1 dan P aksen itu adalah rotasi P terhadap B sebesar sudut 2. Nah, yang ditanya itu tentukan titik C dan sudut total sehingga rotasi P aksen terhadap titik C sebesar sudut total sama dengan P double aksen. Oke, kita jawab. Pertama itu kita lukis dulu. Dimana yang kita ketahui kan itu titik A, B, P segaris dan P berada di antara A dan B. Rotasi 1 itu titik P diputar terhadap A sebesar sudut 1 menghasilkan P aksen. Rotasi 2 itu titik P juga diputar terhadap B sebesar sudut 2 menghasilkan P double aksen. Nah, bisa kalian teman-teman lihat pada gambar di mana di gambar ini titik A dan titik P berada di antara titik A dan titik B. Nah, temukan titik C dan sudut total sehingga rotasi terhadap C akan mengubah P aksen menjadi P double aksen. Ini berarti P double aksen sama dengan rotasi titik P aksen terhadap titik C sebesar sudut total. Nah, di sini juga terlihat pada gambar. Sudah ada di gambar, bisa teman-teman lihat, perhatikan gambarnya. Selanjutnya, gunakan komposisi rotasi sudut P rotasi terhadap titik P terhadap titik C sebesar sudut total sama dengan rotasi P terhadap titik B sebesar sudut 2 dikali rotasi titik P terhadap titik A sebesar sudut 1. Nah, lakukan dulu rotasi P terhadap titik A sehingga hasilnya P aksen. Kemudian rotasi hasil P terhadap B sehingga hasil akhirnya P double aksen. Gabungkan dua rotasi ini ekuivalen dengan satu rotasi terhadap titik C dengan sudut total. Nah, di sini bisa lihat ada sudut 1 dan sudut 2. Nah, untuk sudut totalnya itu adalah penambahan dari sudut 1 ditambah sudut 2. Nah, kita akan membuat titik C-nya. Nah, untuk menemukan titik C itu, gambar titik A, B, dan P segaris dengan urutan A, P, B. Nah, lihat di gambar urutan A, P, B. Putar titik P terhadap A sebesar sudut 1, hasilkan P aksen. Putar terhadap B sebesar sudut 2, hasilkan P double aksen. Hubungkan titik P aksen dan P double aksen. Buat dua ruas A ke P aksen dan B ke P double aksen. Buat sumbu tegak lurus di tengah ruas A P aksen dan B P double aksen. Titik potong dua sumbu tegak lurus ini adalah titik C, yaitu pusat rotasi titik P terhadap titik C sebesar sudut total. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, kesimpulannya, titik C adalah titik potong sumbu tegak lurus dari dua rotasi A, P aksen, dan B, P double aksen. Sudut total sama dengan sudut 1 ditambah sudut 2. Maka berlakulah rotasi P aksen terhadap titik C
sebesar sudut total sama dengan P aksen. Rotasi P terhadap C sebesar sudut total itu sama dengan rotasi P terhadap titik B sebesar sudut 2 dikali rotasi P terhadap titik A sebesar sudut 1. Sekian dari saya untuk soal selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dizatul Mufida dengan NIM 23029119. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5 halaman 109. Nah, pertanyaannya itu, diketahui titik-titik A, B, dan P yang tak segaris dan AB sama dengan 4. Jika T sama dengan RB 60, RA negatif 60, lukiskanlah P aksen sama dengan TP. Pertanyaan yang B, jika Q aksen sama dengan TQ, tentukanlah jarak Q aksen. Untuk menjawabnya, kita misalkan terlebih dahulu bahwa titik A itu adalah 0,0, titik B adalah 4,0, titik P adalah 2,2. Untuk menjawab pertanyaan yang A. Langkah pertamanya itu, kita harus menentukan pusat rotasinya. Kita misalkan pusat rotasinya itu di titik A. Nah, P tadi sudah kita ketahui bahwa P 2,2 dan A 0,0. Sekarang kita rotasikan P sejauh 60 derajat searah dengan jarum jam karena tadi kita memiliki RA negatif 60. Maka kita akan mendapatkan titik baru yaitu titik P1. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ambil pusat titik di B. Kita juga sudah memisahkan tadi bahwa B adalah 4,0. Nah, kita pusatkan titiknya di B dan titik yang satunya lagi di P1. P1 dengan titik pusat B kita rotasikan sejauh 60 derajat berlawanan arah jarum jam karena tadi kita memiliki RB 60. Maka didapatkan hasil gambar seperti gambar yang sudah saya buatkan di PPT ini. Untuk menjawab soal B, yaitu jika Q aksen sama dengan TQ, tentukanlah jarak Q aksen. Nah, kita transformasikan T pada Q. Transformasi T memindahkan titik Q ke Q aksen dengan 2 langkah rotasi. Langkah pertama, Q dirotasikan negatif 60 derajat terhadap A, menghasilkan Q1. Langkah kedua, Q1 dirotasikan 60 derajat terhadap B, menghasilkan Q aksen. Sama seperti gambar yang kita buat sebelumnya pada pertanyaan yang A. Namun di sini kita tarik garis dari A ke Q aksen. Nah, kita ketahui dulu sebelumnya, transformasi T adalah komposisi dua rotasi dengan sudut yang sama tetapi berlawanan arah. Ini akan menghasilkan sebuah translasi. Translasi ini akan memindahkan titik sejauh vektor AB. Kesimpulannya, karena rotasi pertama terhadap A dan rotasi kedua terhadap B, maka translasi ini akan sejajar dengan vektor AB dan sejauh AB. Karena AB tadi sudah diketahui 4 satuan, maka jarak Q aksen juga 4 satuan. Mungkin sekian pembahasan soal dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2 tentang rotasi, kurang lebih penampilan dari kelompok 2. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.